Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniawati dengan NIM 012 0111333026 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi di sini saya akan membawakan topik mengenai perspektif logika ilmu pengetahuan dalam penyebaran isu vaksin COVID-19. Di sini judul yang saya ambil adalah menepis hoaks seputar vaksin COVID-19 dengan literasi digital. Jadi mari kita simak penjelasan dari saya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian atau definisi dari hoaks. Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai informasi bohong. Lalu menurut Kamus Oxford, hoaks adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat seseorang mempercayai sesuatu yang tidak benar, terutama sesuatu yang tidak menyenangkan. Penyebab hoaks adalah dengan membagikan berita yang belum dibaca, bahkan tidak diketahui sumbernya. Hal ini muncul karena banyak masyarakat yang berlomba-lomba ingin menjadi penyebar pertama berita. Akibatnya, berbuah masalah saat berita yang disebar tidak benar. Oleh karena itu, verifikasi berita harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menyebarkan berita di media sosial. Isu kesehatan ini sangat penting untuk didiskusikan karena menyangkut tentang kualitas hidup seseorang. Selain itu, hoaks kesehatan ini merupakan salah satu hal yang krusial dan menempati posisi teratas sebagai berita hoaks yang ramai disebarkan di masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya akan berbahaya jika tidak dilakukan penanggulangannya. Jika ada sebagian masyarakat yang terpapar informasi hoaks, misalnya saja tentang vaksin, sehingga masyarakat tidak lagi mempercayai penggunaan serta efektivitas vaksin atau imunisasi, maka akan sangat berpengaruh pada sistem imunitas tubuh dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan atau bahkan kematian. Begitupun dengan isu-isu kesehatan lainnya. Dampak negatif selalu timbul dalam berita hoaks. Penyebaran berita hoaks selalu dibarengi dengan ujaran kebencian yang tidak terkontrol. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyebaran hoaks, seperti perusahaan besar Facebook dan Google turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan berita hoaks. Aksi melawan hoaks di Indonesia juga berlangsung intens. Menurut Ronald, dalam Judita tahun 2019, halaman 78, Kominfo telah memblokir setidaknya 6.000 situs yang dipastikan sebagai penyebar berita hoaks. Komunitas-komunitas online melalui media sosial seperti Turnback Hoax, Forum Anti Fitnah, Hasud, dan Hoax Indonesia Hoax dan Skoci juga telah terbentuk. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberantas berita hoaks yang tersebar di media sosial. Komunitas-komunitas online ini memiliki situs web dan melengkapinya dengan aplikasi pendeteksi hoaks. Aplikasi ini digunakan para pengguna internet untuk mengetahui hoaks dan melaporkannya. Masyarakat sebagai pengendali utama arus informasi perlu melakukan upaya mengatasi maraknya peredaran hoaks disertai dengan peningkatan literasi informasi. Menurut Katz dan Lau dalam Judita, masyarakat yang literasi informasi adalah masyarakat yang dapat menyadari bahwa yang membutuhkan, memperoleh, dan melakukan evaluasi mutu informasi. Hal ini identik dengan kemampuan seseorang melakukan penyimpangan dan dapat menemukan informasi. Informasi dapat dibuat sendiri, digunakan secara etis dan efektif, serta dikomunikasikan. Jika dihubungkan dengan hoaks, maka masyarakat yang memiliki literasi informasi memadai adalah masyarakat yang mampu mencari informasi, membedakan, dan tidak menyebarkan hoaks. Literasi informasi yang memadai dapat menghindarkan masyarakat dari kecenderungan perilaku cepat percaya pada berita-berita yang beredar tanpa menguji kebenarannya terlebih dahulu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wina Armada Soekardi, Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, dalam Fitriarti 2019 halaman 239 menunjukkan bahwa hoaks kesehatan merupakan hoaks yang paling banyak tersebar. Menurut Wina, hoaks di bidang kesehatan ini cenderung diteruskan oleh masyarakat disebabkan kurangnya informasi mengenai hal tersebut.
Maka dari itu dibutuhkan adanya penerapan literasi digital sebagai upaya memerangi penyebaran hoaks. Selanjutnya, Wina mengatakan hasil dari penelitiannya menunjukkan 27% dari sekitar 1.000 hoaks yang dijadikan sebagai sampel sekitar 1 tahun, yaitu sejak Februari 2016 hingga Februari 2017 adalah berita kesehatan. Sementara itu, hasil survei online tentang wabah hoaks nasional yang dilakukan oleh Mastel, Masyarakat Telematika Indonesia, yang disebarluaskan ke publik pada 7 Februari 2017 terhadap 1.116 responden dalam waktu 48 jam ini menunjukkan bahwa jenis hoaks kesehatan menempati peringkat ketiga sebanyak 41,20% berada di bawah hoaks berita sosial, politik, dan SARA. Hal ini menunjukkan bahwa isu kesehatan menjadi hal penting untuk didiskusikan. Menurut Anindita, pemberitaan bahwa vaksin Sinovac mengandung boraks dan formalin adalah hoaks. Dilansir dari Detik, pihak Bio Farma Bandung selaku produsen vaksin Sinovac menegaskan bahwa vaksin dibuat tanpa menggunakan pengawet serta bahan lain misalnya boraks, formalin, atau merkuri. Vaksin Sinovac diproduksi tanpa menggunakan virus hidup ataupun virus yang dilemahkan. Metode inactivated merupakan metode yang digunakan dalam memproduksi vaksin Sinovac agar virus COVID-19 mati. Berita hoaks lain adalah bahwa vaksin Sinovac mengandung sel vero yang berasal dari kera hijau Afrika serta tidak diuji kehalalannya. Beredar di media sosial melalui akun Facebook yang bernama Heri Suhandar pada 10 Desember tahun 2020. Nah, pihak Bio Farma memberikan keterangan bahwa sel vero diperlukan untuk media kultur virus yang digunakan untuk proses perbanyakan virus. Tanpa media kultur, maka vaksin tidak dapat diproduksi. Karena pemberitaan hoaks selama pandemi cenderung meningkat dan mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19, penyebaran berita hoaks mengenai vaksin COVID-19 dapat diperangi dengan upaya literasi digital oleh masyarakat. Sebagai pengendali arus informasi, pengguna media sosial sudah seharusnya bijak dalam memilah dan membagikan berita, terlebih jika berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka seharusnya tidak disebarluaskan. Literasi digital dilakukan dengan mengulik berita yang ada dan ditelaah secara nalar dan dibuktikan kebenarannya. Mengingat isu kesehatan sangat penting untuk didiskusikan karena menyangkut nyawa seseorang. Nah, sebagai orang yang berpendidikan, mahasiswa diharapkan dapat menjadi panutan masyarakat khususnya dalam memerangi penyebaran berita hoaks. Berpikir kritis sebelum menyebarkan berita diperlukan agar masyarakat umum tidak termakan oleh berita hoaks. Selain itu, kita juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dengan membuat poster pencegahan berita hoaks atau dengan cara lainnya. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Kritik dan saran akan saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.